seseorang 3 tahun ini, tahun lalu masih ada utang, besok hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, 4 hari lagi masih boleh puasa. Hai ibu yang kemarin masih tinggal 4 hari, bayar 4 hari. Ini ada hadisnya jelas. Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah lewat nisfu Sya'ban tak boleh lagi puasa. Yang tak boleh itu puasa sunat. Dulu sebelum nisfu Sya'ban dia memang tak pernah puasa. Tiba-tiba setelah nisfu Sya'ban dia puasa sunat. Boleh apa tak boleh? Tak boleh. Tapi puasa qadha boleh. Puasa kafarat boleh. Puasa fidyah boleh. Maka bayarlah hutang yang kemarin. Ibu-ibu bayar, ibu-ibu bayar, ibu-ibu bayar. Ustaz ini kenapa ibu-ibu aja yang disuruh? Karena ibu yang punya hutang. Rupanya laki ibu tuh 10 hari pula dia terpuasa. Bapak-bapak bayar hutang. Man mata, siapa yang mati wa alaihi siyamun, punya hutang puasa, shoma anhu waliyuhu, ahli warisnya wajib menggantikan puasanya. Tak ada tawar menawar. Maka yang kemarin ada tinggal puasa, ibu yang paling banyak tinggal puasa. Waktu menghamilkan anak 30 hari tinggal. Lahir anak, menyusukan anak 30 hari tinggal. Tahun kedua menyusukan anak 30 hari tinggal. Anak-anakku, untuk kalian yang lajang perkasa, 1 orang kalian 90 hari mak kalian tak puasa. Di tahun berikutnya dia mau puasa lagi, adik kalian pula lahir. Ya kalau anaknya 2, do re mi fa sol la si do la sol fa mi re do. Berapa utang puasanya? Bayar. Amalan apa yang dikerjakan untuk mencapai malam Lailatul Qadar? Siangnya siap. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apa itu arti siam? Tahan. Tahan mata, tahan telinga, tahan otak, tahan lidah, tahan hati, tahan tangan, tahan kaki. Siam. Itu nama ibadahnya, siam. Alhamdulillah Pak Ustaz, aku mata aku memang tahan. Dari subuh tadi sampai maghrib tak buka-buka. Itu bukan siam, itu namanya niam. Tidur. Siam itu tetap beraktivitas, tapi tetap menundukkan pandangan. Misal nampak orang pakai baju besar kekecilan, orang kecil pakai baju kebesaran. Sedikit aja. Astaga. Tahan lidah, tak boleh cakap yang tidak-tidak. Siam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Katanya si Anu sudah hamil 3 bulan tak ada suaminya, belum suami. Ya, siap. Ya, jangan kita bicara aib orang lain. Diam. Tapi aku udah TM nih, gimana? Nanti habis maghrib udah sampai. Jadi siangnya disiapkan dengan siam, malamnya qiyam. Apa itu qiyam? Tegak. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang qiyam di tengah malam karena iman dan hanya mengharapkan balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Habis maghrib ke isya, habis isya dengarkan kultum, habis itu tarawih, habis tarawih witir, habis witir tadarus, balik ke rumah jam 10 tidur. Jangan lagi nonton TV, nanti payah bangun tahajud malam. Jam 10 pulang tidur. Aku tak terbiasa tidur jam 10 Pak Ustaz. Gimana biar bisa tidur jam 10? Ambil antimo, makan. Jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. Jam 3 bangun. Yang membangunkan ibu siapa? Bapak yang membangunkan ibu. Rahimallahu mra'an. Allah merahmati laki-laki yang membangunkan istrinya. Kalian yang membangunkan. Sekarang dunia sudah terbalik. Ibu itu pula bawa air 1 gayung. Abang bangun apa tidak? Ini udah mau azan semua. Tak jelas lagi mana kapten, mana pasukan. Maka dibuatkan pengajian ini oleh PGRI Asahan dan pengajian Az-Zihniyah. Ambil air Pak, percikan ke wajah ibu. Percikan ke wajah. Bangun! Itu kalau yang udah nikah 20 tahun. Yang pengantin-pengantin baru kemarin, wake up my darling, wake up my honey. Bentangkannya lah sajadah, Masya Allah. Sajadah apa nih Bang? Sajadah cinta.
usolli sunnatan tahajud raka'ataini adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Tak saya lanjutkan. Nanti makin saya lanjutkan banyak yang menyesal. Kenapa lah tak ini imam dulu? Gede kali Ustaz. Macam suara Ustaz berserak-serak di Tanjung Balai Asahan, berserak-serak di kisaran nih Pak Ustaz. Kenapa orang Kabupaten Asahan di enak-enak suara? Hebat, rupanya dulu katanya waktu Nabi Daud makan sirih dibuangnya sepahnya ke Kabupaten Asahan. Itu cerita tuh saya dengar dari kecil tuh. Nabi Daud makan sirih dibuangnya sepahnya di Kabupaten Asahan. Sekarang baru saya terpikir, kapan pula Nabi Daud makan sirih? Mana ada daun sirih di Mesir? Tapi yang penting suaranya mantap-mantap. Juara qasidah Piala Presiden dari Kabupaten Asahan. Luar biasa. Apakah ibadah? Oh, belum selesai dari tentang malam tadi. Maka tahajud tiap malam 8 rakaat, 2 rakaat malam. Yang sudah witir tadi di masjid jangan tambah witir lagi. Habis itu istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ditanya sama istrinya, kenapa bang menangis bang? Masa lalu yang begitu hitam. Kenapa bang menangis? Adikku ingat adinda. Abang ingat apa? Mantan. Alamat tak makan sahur. Dosa-dosa itu tak usah diceritakan. Jangan jadi dalam. Apa yang abang sedihkan di dalam adinda? Apa isinya? Kau belahlah kau tengok. Insya Allah beramal dari malam pertama sampai malam terakhir, Allah akan berikan Lailatul Qadar insya Allah. Suatu malam seorang laki-laki tertidur, lalu ketika bangun di tengah malam, rumahnya jauh di tepi sungai. Maka dia pergi ke sungai, ditengoknya pokok kelapa bertumbangan semua. Lalu pas dia cedok air, air membeku macam es batu. Lalu dia ingat inilah malam Lailatul Qadar, dan dia berdoa. Doa yang dia panjatkan, dia tak punya anak, tapi ada keponakannya tidur di rumah, dia jaga. Ya Allah, jadikanlah keponakanku ini salah satu dari wali-walimu. Akhirnya keponakannya itu menjadi wali Allah. Itulah dia Khatib Sambas, Syekh Khatib Sambas, ulama dari Sambas, Kalimantan Barat. Tapi jangan gara-gara cerita ini tiap malam masih mengintip pokok sawit sudah tumbang orang. Dipasang pula CCTV. Tak ada tumbang-tumbang Pak Ustaz. Bukan itu maknanya. Makna Lailatul Qadar adalah tiap malam beribadah. Apa tanda kita dapat Lailatul Qadar Pak Ustaz? Allah tidak memberitahu siapa yang dapat taubat nasuha. Allah tak beritahu siapa yang dapat doa titik di hari Jumat. Allah tak beritahu siapa yang dapat solat wusta. Allah tak beritahu siapa yang dapat haji mabrur. Allah tak beritahu siapa yang dapat Lailatul Qadar. Supaya apa? Supaya kita senantiasa berharap. Andai tahun lalu Abdul Somad sudah dikasih tahu malaikat, hai Abdul Somad, kau sudah dapat Lailatul Qadar, dijamin tahun ini tak sholat lagi. Ustaz tak tarawih, udah tahun lalu udah siap dah. Makanya kita senantiasa beda orang yang udah dapat dengan belum. Setelah Ramadan ada perubahan. Ustaz, bapak tuh dulu orangnya pelit, tapi setelah Ramadan kemarin sekarang dia baik Pak Ustaz. Dulu kalau nyumbang 2000 perak Pak Ustaz, sekarang 2500. Apakah ibadah puasa di bulan Ramadan kita sah apabila kita ada hubungan pacaran? Hubungan laki-laki perempuan tidak ada ikatan nikah, tidak ada hubungan mahram haram. Jadi gimana Pak Ustaz? Udah putusin aja. Kan ada bukunya tuh. Udah putusin aja.
Nanti kalau dia diambil orang lain, gimana Pak Ustaz? Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Saya aja yang kurus hitam tak ganteng ini, berserak-serak perempuan ngejar-ngejar. Apalagi kalian anak kisaran yang ganteng-ganteng. Setelah itu caranya nangkan hati orang baru putus. Setelah imsak, apakah masih bisa makan minum? Maroko tak ada imsak. Yang ada imsak itu cuma di Indonesia. 2 kali saya puasa di Maroko tak ada imsak. Kami makan aja terus, makan. Pas sedang makan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana nih? Kalau ditelan batal, kalau dimuntahkan saya. Mantap. Maka dalam mazhab Syafi'i ada namanya imsak. Tapi imsak bukan lampu merah. 10 menit menjelang azan itu sirine rusak, maka suara tak begitu tinggi. Jadi kalau imsak, gosok gigi, mulut bersih, baca Quran agak 50 ayat, maka nanti waktu azan mulut sudah bersih. Itu makna imsak. Tapi bukan lampu merah, masih kuning. Mana tahu kalian terlambat bangun pas imsak. Imsak. Ambil nasi sambal belacan, masukkan blender. Habis itu ambil pipet 2. Nama itu sama oleh ada Imam Syafi'i Muhammad SAW. Jangan kalian sangka itu lampu merah, belum lagi. Wah, ini mantap nih, pakai tulis Arab. Ini pasti yang nulis ini anak pesantren Darul Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang bagus. Ini kadang-kadang orang nulis ASS WRWB. Tak tahu dia ASS itu apa artinya. ASS, maaf cakap. ASS bahasa Inggris pantat artinya. Dan tulis lagi ASS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana derajat hadis man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran? Siapa yang gembira menyambut Ramadan, diharamkan Allah jasadnya dalam api neraka. Sudah ditulis Abdul Somad LCMA di internet. Buka HP. Inilah enaknya kalau kalian dengar ceramah ustaz yang zaman now. Buka HP, buka di Google, tulis di situ hadis palsu Somad Riau Pos. Itu keywordnya, hadis palsu Somad Riau Pos. Judulnya hadis palsu, penulisnya Abdul Somad, ditulis di koran Riau Pos 5 tahun yang lalu. Hadis palsu Somad Riau Pos. Itu udah saya tulis di koran. Tapi hebatnya koran digital, koran cetaknya ada di rumah, koran digitalnya ada. Nampak tulisan paling atas? Tulisan paling atas, meneliti hadis palsu. Sudah ditulis Abdul Somad, diupload di internet 19 Juli 2013. Nanti yang udah dapat meneliti hadis palsu, ada di situ disebut hadisnya palsu. Jangan lagi diriwayatkan. Orang yang meriwayatkan hadis palsu, man kadzdzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta kepadaku secara sengaja, falyatabawa maq'adahu minan nar, siapkanlah tempat duduk dari api neraka. Nauzubillah. Banyak hadis-hadis sahih yang lain. Kenapa pakai hadis yang palsu? Pak Ustadz, saya pernah baca sebuah buku berjudul Islam, karya Fazlur Rahman. Fazlur Rahman dari Pakistan. Dia mengajar di Oxford University, Cambridge University, Inggris, yang berpendapat bahwa sholat itu 3 waktu. Ada juga yang pernah menyampaikan sholat 3 waktu didukung oleh hadis Nabi. Yang ingin saya tanyakan, ayat Al-Quran mana yang menyebut sholat 3 waktu? Aqimis sholata lidulukis syamsi ila wasatil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Itu ayatnya.
Apa latar belakangnya? Apa bagaimana pelaksanaan teknisnya? Ayat Al-Quran jangan kau pisahkan dengan hadis. Nanti kau jadi orang ingkar hadis. Wa anzalna ilaika dzikra, kuturunkan pada engkau Al-Quran litubayyina linnas, supaya kau jelaskan isinya. Ayat Al-Quran dijelaskan oleh isinya oleh Nabi Muhammad. Hadis mutawatir tentang pelaksanaan 5 waktu berjamaah. Tidak ada ikhtilaf antara ulama. Kalau periwayatnya satu namanya gharib, kalau dua namanya aziz, kalau tiga namanya masyhur, kalau empat namanya mutawatir, 4, 10, 30, 300, 500. Hadis mutawatir tak boleh diingkari tentang sholat 5 waktu. Ini sekarang banyak aliran sesat. Kau sholat berapa kali? Aku sholat 5. Oh, sholat itu 3 aja. Oh, inilah jadi selama. Tak betul. Maka jangan sampai ikut aliran-aliran sesat. Nama saya tak boleh sebut nama. Menjaga kode etik jurnalistik. Pertanyaan saya, kedua orang tua saya kirim salam sama Pak Ustaz. Wa alaiki wa alaihi massalam. Jadi kalau ada orang kirim salam sama kita, Ustaz, ayah saya kirim salam sama Ustaz. Kan gitu caranya. Wa alaika wa alaihis salam. Engkau dan dia juga semoga diberi Allah keselamatan. Udah itu aja, tak ada nanya. Ayah dia sudah mendoakan 3 untuk saya. Jangan kalian sepelekan. 3 doa dia untuk saya. Assalamualaikum, hai Ustaz Somad, selamat badanmu, selamat ilmumu, selamat hartamu, selamat keluargamu, selamat anakmu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Warahmatullah, semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya untukmu. Wa barakatuh, barokah hidupmu, barokah matimu, barokah amalmu, barokah ilmumu, barokah duniamu, barokah hartamu, barokah akhiratmu. Jangan main-main dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya salam itu dibagi. Saya diundang sama mahasiswa di hotel. Ustaz, nanti ada acara seminar di hotel, datang ya? Ya. Begitu saya datang, apa kata dia? Welcome. Apa kau bilang? Welcome. Well bagus, come datang. Welcome datangnya bagus. Baliknya? Good morning Ustaz. Good bagus. Morning pagi. Good morning paginya bagus. Siangnya? Siapa kalau welcome? Oh, makan sambal belacan ya welcome. Oh, Ustaz ini anti bahasa Inggris ya? Enggak, kami tak anti bahasa Inggris. Di pesantren kami belajar bahasa Inggris, di sekolah kami belajar bahasa Inggris, di Mesir kami belajar bahasa Inggris. Saya tidak asing dengan bahasa Inggris. Bahkan di Maroko wajib pula ngambil bahasa Perancis. Siapakah nama kamu? Komong tu tapel. Nama saya Abdul Somad, Jumapel Abdul Somad. Saya belajar di Darul Hadis Institute. Je suis étudiant à Darul Hadis Établissement. Saya tak bisa bahasa Prancis, bisanya bahasa Arab dan Inggris. Je ne parle pas français, parle anglais, arabe. Kan tak bisa, sikit-sikit bisa. Tapi bahasa Arab doa. Makanya salam itu ada 3. Salam yang pertama wajib dijawab. Itu salam saya pertama tadi. Salam yang kedua tak boleh dijawab. Itulah salam imam waktu sholat zuhur tadi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu tak boleh dijawab. Dia keluar dan jawab. Waalaikumsalam. Salam yang ketiga kita tak ingin mendengar jawabannya. Ini kami pulang dari Kisaran menuju Tanjung Balai. Nanti malam kami ke Labura. Besok pagi kami ke Labusel. Dari Labusel langsung ke Dumai. Dalam perjalanan lewat di makam. Berapa makam kami lewat, kami ucapkan salam. Assalamualaikum ya alal kubur. Kami tak ingin mendengar jawabannya. Nanti dia menjawab, waalaikumsalam. Saya punya teman. Setiap saya mau sholat, dibilangnya untuk apa kau sholat? Kau belum awaludin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Pret. Ini orang mengaku mengaji tasawuf, tapi isinya tasawuf, bukan tasawuf. Awaludin ma'rifatullah, awal muasal agama mengenal Allah. Bagaimana mengenal Allah? Wujud kidam baka mukhalafatul hawadis. Awaludin ma'rifatullah bukan hadis Nabi, tapi ungkapan ulama tasawuf akidah. Bagus, pokok pangkal mengenal Allah. Tapi orang yang tidak sholat setelah akil balik
Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Jadi jangan kalian sampai tak sholat. Nabi Muhammad SAW sampai meninggal dunia tak pernah meninggalkan sholat. Kalau ada tuan guru, tuan syekh, mursyid, khalifah mengaku ahli hakikat tidak sholat, tinggalkan. Idza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yang tiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma, berjalan di atas air, ada orang terbang di atas awan, berjalan di atas air, la tartar, jangan kau tertipu, dia penipu, tapi pandanglah bagaimana istiqomahnya sholat berjamaah. Al istiqamah, satu istiqamah khairun min alfi karamah, lebih baik daripada kau memiliki 1000 karamah. Ada orang bisa sholat maghrib di Makkah, sholat isya di Madinah, tembus dia, setan pun bisa melakukan itu. Tapi pandanglah bagaimana istiqamahnya sholat berjamaah. Yakin? Anda yakin habis suara? Bagaimana hukum menyimpan uang infak masjid di konvensional? Pindahlah ke bank syariah. Sekali lagi aku pesankan, pindahlah ke bank syariah. Kalau perlu bank konvensional, BPD, bank pembangunan daerah, robah jadi bank syariah. 2 provinsi sudah merubah. Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Bajang, doktor dari Al Azhar Kairo, hafal Quran, dirobah jadi bank syariah. Aceh berhasil merubah jadi bank syariah. Malaysia, saya ceramah di Kuala Lumpur, bank rakyat Malaysia, bank konvensional berubah menjadi bank syariah. 5.000 pegawainya Muslim, bank syariah. Bahkan Cina, non Muslim, Hindu, Buddha, Keleng, Cina menabung di bank syariah karena pembagian hasil yang luar biasa. Ini jihad ekonomi kita. Hidupkan ekonomi umat, bangkit.